TPA kita di Lombok Timur hanya satu. Kondisinya sekarang hanya beberapa meter dari bibir pantai dan beberapa meter dari pinggir sungai dan hanya ratusan meter dari pemukiman. Kondisi itu tentunya tidak kita biarkan. Hanya ada penumpukan sampah, tidak ada pengolahan sampah di situ. Sehingga tentunya dengan kapasitas yang ada, kalau kita biarkan terus berlalu seperti ini, maka kapasitasnya akan tidak memenuhi. Ada keinginan untuk memperluas area tersebut, tetapi sudah muncul ada penolakan daripada masyarakat, gitu, seperti itu. Nah, pertanyaan saya yang menyangkut tentang sampah ini, kalau kami terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, kira-kira apa saran dan rekomendasi Bapak terkait dengan permasalahan ini? Terima kasih. Terima kasih. Tunggu, belum Bapak, waktunya belum dihentikan. Cukup? Baik, waktunya kita hentikan terlebih dahulu. Hadirin mohon tenang. Baru saya persilakan calon wakil bupati nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan calon wakil bupati nomor urut 2, waktunya 120 detik dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih. Jadi jawabannya, kalau Tanda jadi bupati, apa yang menjadi keresahan paslon itu kami atasi. Ya, kita ini darurat sampah. Sampah kita yang di TPA itu ya, sampah kita yang di TPA itu masih hanya melayani sekitar 107 desa dari 250 desa yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Itu satu. Yang kedua, sampah kita di Ijo Balit itu kurang lebih sekitar 170 ton per hari, bayangkan. Oleh karena itu solusinya kalau kami jadi bupati nanti, kami ingin menambah tempat pembuangan akhir sampah kita. Kita bagi dia jadi zona 3. Ada di zona selatan satu tempat pembuangan akhir, di zona utara ada tempat pembuangan akhir, di Ijo Balit, sehingga semua. Bayangkan saja kalau orang Sekaroh buang sampah di Ijo Balit sudah ongkos mahal, waktu panjang. Ini harus kita pikirkan bersama-sama. Darurat sampah kita hari ini Bapak-Bapak, sampai-sampai terusik rasa kemanusiaan kita dengan tulisan-tulisan yang ada di dinding kubur, di dinding jembatan yang mengatakan hanya gambar yang kita tidak enak dengar kadang-kadang yang membuang sampah di sini. Jadi betul-betul darurat kita. Oleh karena itu harus serius dan sungguh-sungguh Tanda tahu apa yang harus Tanda lakukan untuk mengelola sampah kita. Ini masih kita berbicara di luar. Coba Bapak Ibu lihat di ibu kota. Di ibu kota. Hujan sekali sudah sampahnya menumpuk. Dan ini kapan? Ini turun-temurun. Tidak sekarang aja terjadi, tapi ini sudah puluhan tahun, belum juga bisa diselesaikan. Tunggu Tanda untuk menyelesaikan dia dan Tanda tahu apa yang harus Tanda lakukan. Terima kasih. Cukup. Cukup, baik kita hentikan waktunya. Silakan calon wakil bupati nomor urut 2 menanggapi jawaban calon wakil bupati nomor urut 3. Waktu Anda 60 detik dimulai sejak Anda berbicara. Ya, ada solusi untuk penambahan TPA gitu. Tetapi terlebih dulu mungkin kita lebih arif ketika melihat TPA kita yang sudah ada saat ini untuk melakukan audit teknis dan sebagainya. Ketika itu masih memungkinkan untuk kita manfaatkan, kita akan memanfaatkan. Mungkin dari segi teknologi, misalnya melalui insinerator dan mengurangi melakukan pengolahan-pengolahan. Tetapi yang lebih penting sesungguhnya dari pengelolaan sampah ini sebelum kita memutuskan menambah TPA adalah bagaimana volume sampah yang masuk itu bisa terkurangi. Bagaimana caranya adalah melakukan pemilihan sejak awal. Melakukan pemilihan-pemilihan di tingkat-tingkat desa dan susun. Di mana tempat pemilihan itu ada di TPS-TPS 3R yang ada mungkin bisa kita lakukan di tiap desa, tingkat dusun atau dan sebagainya. Kemudian barulah kita ketika itu tidak memenuhi baru kita akan berpikir tentang TPA tambahan, TPA dan sebagainya. Sehingga volume sampah dulu kita rem volumenya, kemudian memanfaatkan pengolahan-pengolahan sampah yang bisa dilakukan. Waktunya habis. Silakan calon wakil bupati nomor urut 3 merespon tanggapan calon wakil bupati nomor urut 2. Waktu Anda 60 detik. Iya, saya kira juga bagus ya dengan memanfaatkan sekarang ini kan rakyat dengan sendirinya ya membuat bank-bank sampah, kelompok-kelompok masyarakat kita membuat bank-bank sampah. Barangkali iya, solusi iya. Tetapi kalau fasilitas sarana dan prasarana ini kan kita hanya mengurangi volume. Tetapi tidak kita berpikir bagaimana sampah-sampah yang tidak bisa terurai itu dibuang begitu saja. Sehingga salah satu solusi barangkali yang ini memang
kita sangat darurat sekali Bapak Ibu, masyarakat Lombok Timur. Kadang-kadang masyarakat kita ya, habis maghrib, kita kirain aja mereka bawa, bawa karung, sepertinya bawa beras, tahu-taunya sampah. Tinggal mereka liwat buang. Tinggal mereka lihat, ini kondisi kita. Kita tidak bisa nyalahkan masyarakat kalau fasilitas, sarana dan prasarana tidak disiapkan pemerintah. Oleh karena itu penting Bapak Ibu. Penting Waktunya kita siapkan habis, sarana dan waktunya prasarana. habis, Terima Bapak kasih. berhenti bicara.